oleh Richard, Crouch, dan Morrison tahun 2011, di mana 4C merupakan yang pertama yaitu connection. Connection diartikan sebagai apa keterkaitan antar materi yang didapat dengan peran Anda sebagai guru penggerak. Nah, yang kedua yaitu challenge. Challenge di sini yaitu adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dan praktik yang Anda jalankan selama ini. Sedangkan yang nomor 3 yaitu konsep. Konsep merupakan ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Sedangkan yang terakhir yaitu change. Change di sini merupakan apa perubahan dalam diri Anda yang Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini. Pada modul 2 ini sebelumnya saya melakukan pretest, yaitu tes awal paket modul 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya, saya masuk pada modul 2.1 mulai dari diri, di mana dalam mulai dari diri itu terdapat pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematik itu berisi tentang seputar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya menjawab pertanyaan pematik itu dengan jawaban yang masih sangat dasar, di mana jawaban itu sesuai dengan apa yang sudah ada dalam pikiran saya sebelum saya mempelajari modul 2.1 ini. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024, saya memasuki pada forum diskusi eksplorasi konsep pada modul 2.1, di mana forum diskusi ini bertujuan supaya CGP dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ kami disajikan video-video yang menjelaskan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, maupun produk. Dan terdapat juga pertanyaan pematik yang harus kami jawab berdasarkan pengamatan kami dari melihat dan mengamati video yang sudah disediakan di dalam situ. Sebelum kami melakukan ruang kolaborasi di modul 2.1 ini, kami juga disediakan tugas untuk unggah tugas eksplorasi konsep, di mana tugasnya yaitu seputaran pembelajaran berdiferensiasi yang terbagi menjadi definisi, ciri-ciri atau karakteristik, dan contoh maupun yang bukan merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 kami mengadakan ruang kolaborasi, di mana di dalam ruang kolaborasi tersebut terdiri dari fasilitator kami yaitu Ibu Titik Kurniawati MPD dan Ibu Rina Triparwati SPD dan Pak Imam Sopingi SPD, beserta calon guru penggerak angkatan 10 yang satu kelas dengan saya. Nah, pada ruang kolaborasi ini kami saling berbagi praktik baik maupun saling sharing tentang pengetahuan kami seputar pembelajaran berdiferensiasi, tentang pengalaman kami maupun pengetahuan kami setelah kami mempelajari modul 2.1 ini. Nah, di akhir pembelajaran kami dibagi menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 CGP dan mendapatkan tugas kelompok
yang mana tugasnya itu akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi selanjutnya. Nah, pada akhir kegiatan ruang kolaborasi, fasilitator kami memberikan penguatan atas apa yang sudah dibahas pada hari itu, sehingga pengetahuan kami semua menjadi kuat dan bertambah. Pada tanggal 12 Juni 2024, kami melakukan ruang kolaborasi yang kedua pada modul 2.1, di mana ruang kolaborasi itu kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, pada saat presentasi, kelompok lain yang belum mendapatkan giliran presentasi menyimak dan menanggapi dengan baik. Kami saling berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu, sehingga setiap harinya, setiap kami melakukan ruang kolaborasi, pengetahuan kami saling bertambah. Kegiatan selanjutnya yang kami lakukan setelah ruang kolaborasi 1 dan 2 selesai, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang terdiri atas demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Selanjutnya yaitu connection, di mana connection yaitu keterkaitan antar materi yang didapat dengan peran CGP. Nah, kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pre-test. Nah, kemudian pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1 yang berisikan tentang memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana pendidikan berdiferensiasi ini diartikan sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan melihat kebutuhan belajar yang ada pada setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Nah, untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar dalam hal sempitnya yaitu komunitas belajar yang ada di sekolah. Pada tahap selanjutnya yaitu challenge, di mana setelah saya mempelajari modul 2.1 ini, ternyata ada hal yang berbeda dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, sejauh ini perbedaan-perbedaannya yaitu yang pertama, setiap orang di kelas akan merasa dihargai karena mereka akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua yaitu setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Yang ketiga yaitu setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat yaitu ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Sedangkan yang nomor 5 yaitu guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Sedangkan yang terakhir yaitu
adanya keadilan dalam bentuk nyata, dan guru beserta murid saling berkolaborasi untuk tumbuh bersama. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari ini lebih ke depannya untuk kebaikan pada murid saya. Di antaranya yaitu berpusat pada murid, yang artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan melihat pembelajaran dengan lebih memusatkan pada siswa, di mana siswa itu akan lebih aktif daripada gurunya. Yang kedua yaitu berpusat pada kurikulum pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana strategi diferensiasi ini meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang terakhir yaitu penilaian berjenjang, yang berarti guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan kemampuan yang ada pada murid. Setelah saya melakukan dan mempelajari pembelajaran yang ada pada modul 2.1 ini yang berisikan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan diri saya sendiri yang kemudian nantinya saya akan terapkan di kelas maupun di sekolah saya. Dan saya bertujuan untuk mengajak guru-guru yang lain untuk mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini, karena pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa pembelajaran yang paling cocok untuk diterapkan pada murid-murid kita pada zaman sekarang, di mana murid-murid pada zaman yang modern ini penuh dengan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda yang sebenarnya bisa kita gali dengan yang lebih baik, dengan cara yang sekreatif mungkin, sehingga nantinya mereka akan menjadi anak yang mempunyai karakteristik potensi yang terbaik versi mereka, sehingga nanti akan tercipta suasana yang kondusif juga dalam pembelajaran setelah kita mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan tentunya juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada jurnal dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia lebih baik.